Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kembali lagi sama Kak Eva. Di sini Kak Eva nggak sendirian. Kak Eva ada Kak Dinda dan Kak Gideon. Nah, kita di sini mau sama-sama beribadah, mau sama-sama bersekutu bersama teman-teman. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri kita dengan kita memujikan satu pujian, yaitu Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam
kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, walaupun melalui virtual, tapi kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang boleh Kau berikan. Bapa, kiranya Kau memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kak Dinda tahu nggak tema kita hari ini tentang apa? Tentang jangan lelah. Jangan lelah. Nah, kemarin tuh sempat tahu salah satu tokoh. Kira-kira siapa nih Kak Dinda? Kita mau belajar hari ini tentang Pendeta Trio Mustoko. Tentang Pendeta Trio Mustoko. Jadi beliau ini bisa menjadi teladan untuk kita semua karena Pendeta Trio Mustoko ini merupakan tokoh yang pantang menyerah. Iya, benar dalam sekali. melayani Tuhan. Nah, untuk merespon tema kita hari ini, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita memujikan lagu Jangan Lelah. Jangan
Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penantua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Pada hari Minggu ini, ibadah anak kita cukup istimewa. Kita bersama-sama akan menyambut Natal, dan di minggu kedua ini kita sebagai bagian dari GKJW gereja kita memperingati ulang tahun GKJW yang ke-89 tahun. Wah, usia yang sudah sangat banyak. Perjalanan hidup bergereja yang juga sudah sangat panjang. Karena itu, pada hari Minggu ini, Pak Pendeta mengajak kalian semua untuk belajar dari salah satu tokoh GKJW, yakni Bapak Trio Mestoko. Siapa beliau ini? Bapak Trio Mestoko adalah seorang pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Nah, hebat bukan? Dia adalah pendeta Jawa yang pertama. Lah kalau sebelumnya Pak Pendeta, siapakah pendeta-pendeta di GKJW? Pendeta-pendeta sebelumnya adalah orang-orang Belanda. Dan Pak Trio Mestoko ini adalah pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Kita akan melihat dan belajar dari beliau bagaimana kisah hidupnya. Pak Trio Mestoko dilahirkan sebagai seorang anak dari guru Injil, yakni Bapak Simsim Mestoko dan Ibu Jasminah. Pak Trio Mestoko ini lahir pada tahun 1875
84. Nah, tentu sebagai anak dari seorang guru Injil, maka Pak Trio Mestoko ini sudah mengenal dan senang untuk belajar firman Tuhan setiap saat sejak dia kecil. Nah, ketika dia sudah bertambah besar, Pak Trio Mestoko ini sekolah di Sekolah Pendidikan Guru di Mojowarno sana. Nah, karena dia sangat disiplin, dia ulet, dia pemberani, dia senang untuk belajar, maka dia menjadi orang yang sangat pintar. Dan pada tahun 1912 dia diajak untuk melayani atau bekerja menjadi guru di sebuah sekolah di Salatiga di Jawa Tengah. Nah, pada waktu Pak Trio Mestoko ini ada di Salatiga, dia sering main ke Jogja. Di Jogja itu ada sekolah teologi. Sekolah teologi itu adalah sekolah yang menyiapkan calon-calon pendeta. Nah, kalau Pak Trio Mestoko main ke Jogja, dia selalu mencari pendeta untuk dia juga belajar lebih luar biasa lagi tentang iman Kristen. Pada akhirnya ketika Pak Trio Mestoko ini kembali ke Jawa Timur, kembali ke Mojowarno, dia dipilih untuk menjadi pendeta Jawa yang pertama di GKJW Mojowarno. Hebat bukan? Hebat sekali Pak Trio Mestoko ini. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Pak Trio Mestoko dan juga umat Kristen kebanyakan mengalami masa-masa yang sulit, mengalami banyak penderitaan, karena memang Jepang tidak suka kalau orang Kristen beribadah, memuji Tuhan setiap saat. Nah, akibatnya Pak Trio Mestoko ini juga ditangkap, disiksa, dihukum. Beliau dipenjara sampai Indonesia merdeka. Penderitaan yang luar biasa. Namun semua dijalani dan Pak Trio Mestoko ini tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap mengikut Tuhan sampai pada akhirnya tahun 1950 Pak Trio Mestoko dipanggil oleh Tuhan. Nah, anak-anakku semua, baik yang ada di jenjang balita, pratama, madya maupun remaja, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GKJW, kita patut untuk mencontoh cara hidup Pak Trio Mestoko ini. Suatu cara hidup yang juga dikehendaki oleh Tuhan, seperti bacaan Alkitab kita tadi yang mengingatkan kita semua untuk bersabar, tetap tekun, tetap setia, meneguhkan hati kita untuk mengikut Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan hidup saat ini. Seperti Mbah Trio Mestoko,
Beliau tidak gentar untuk terus mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melayani Tuhan meskipun mengalami siksaan, bahkan dipenjara pada waktu zaman penjajahan Jepang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GKJW, saat ini juga hidup di tengah keadaan yang sulit. Kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke gereja. Yang sudah sekolah, belajarnya dari rumah dengan melihat HP atau laptop atau komputer. Padahal biasanya kita bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, ya. Namun sekarang tidak bisa karena masih ada virus corona. Masih ada wabah penyakit COVID-19. Kita kemana-mana harus memakai masker, harus menjaga jarak. Suatu keadaan yang juga tidak menyenangkan untuk kita, karena kita lebih senang bermain bersama dengan teman-teman, ya. Kalau memakai masker itu kan rasanya sulit sekali bernafas. Lebih enak kalau tidak memakai masker, ya kan? Tetapi kita diminta, kita diajak untuk memakai masker. Memang tidak menyenangkan. Tetapi itulah tantangan kita saat ini. Supaya kita sehat, supaya kita tidak sakit, kita harus menjaga diri kita. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, belajar dari rumah. Kita di rumah terus, bosen pa, bosen ma, kan begitu. Enak main pa, enak main ma. Ayo ke mall, ayo ke taman bermain. Itulah ya yang menyenangkan kita. Tetapi saat ini kita semua diajak untuk berhati-hati mengikuti semua peraturan untuk kesehatan. Sekali lagi, itulah tantangan kita saat ini, tidak menyenangkan. Tetapi kita harus sabar, kita harus tekun, kita harus tetap setia. Kalau kita mau sabar, kalau kita mau tekun, kalau kita mau menjaga kesehatan kita, mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan teman-teman kita untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, maka keadaan yang tidak menyenangkan ini pasti akan segera berlalu. Kita akan kembali sehat. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain, kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana-mana. Kalau kita setia, kalau kita sabar, kita pasti akan menikmati keadaan hidup yang lebih baik tadi. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak sabar, bisa-bisa kita menjadi sakit. Dan kalau kita sudah sakit, kita tidak tahu apakah kita bisa sembuh atau tidak. Karena untuk sakit ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, kalau kita bosan, berbicaralah kepada orang tua. Bapak, ibu, papa, mama, aku bosan nih. Nanti pasti bapak dan ibu, papa dan mama punya sesuatu untuk kalian. Supaya kalian tidak lagi bosan. Diajak bermain, diajak mengenal sesuatu yang baru, belajar yang belum pernah kita ketahui. Ya, itu adalah cara kita untuk
mengusir rasa bosan di tengah situasi yang memang tidak menyenangkan ini. Belajar dari Mbah Trio Mestoko, tetaplah setia, sabar, jalani ini, hadapi ini dengan tekun, maka kita akan sampai pada situasi hidup yang lebih baik. Dan ketika kita sampai ke sana, kita semua akan bersukacita karena Tuhan ya menyediakan segala yang baik untuk kita semua yang tekun dan setia. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong Natal dengan penuh sukacita dan tetap menjaga kesehatan. Ingat, sabar dan tekun, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Maka Tuhan akan memberkati anak-anak semua. Amin. Mari teman-teman bersama-sama kita mengucapkan lagi pengakuan iman rasuli kita dengan tangan kanan di sebelah dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan yang terbaik yang telah kita siapkan, di mana persembahan ini bisa dititipkan ke orang tua maupun scan kode QR atau transfer ke rekening gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus.
persembahan kita sambil kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami dalam ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu hingga kebaktian ini boleh sampai di penghujung ibadah. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam aktivitas kami, dalam studi kami, dan segala penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kedua orang tua kami dalam mereka bekerja maupun merawat dan mendidik kami. Kiranya kesehatan boleh selalu ada menyertai teman-teman dan keluarga kami, dan kiranya bangsa dan negara ini boleh semakin dipulihkan dalam Tuhan. Setiap pemerintahannya bisa diberikan kebijaksanaan agar kesejahteraan rakyat boleh diterima, boleh dirasakan oleh semua orang. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami maupun gereja-gereja di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya diberikan kekuatan untuk terus mencari jiwa-jiwa untuk bisa menjadi berkat untuk sekitar. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk sekitar kami, dan tangan-tangan yang mengelolanya diberikan hikmat takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Doa yang kurang sempurna dari kami ini kami serahkan dalam doa Bapa kami yang akan kami pujikan. di ladangnya Tuhan, jangan lelah dalam setiap permasalahan dalam kehidupan teman-teman remaja. Oleh karena itu kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Kemenangan
berkat, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.